Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah dengan NIM 70200121082 dari kelas Kesmas A dengan dosen pengampuh Ibu Yusma Indah Jayadi, SGZ MKes. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai protein dan vitamin. Protein adalah senyawa yang paling banyak mengandung nitrogen pada asupan dan tubuh. Protein terbentuk saat asam amino berpolimerisasi melalui formasi ikatan peptida. Protein terdiri atas bahan pembangun yang dikenal dengan nama asam amino. Ada kurang lebih 20 jenis asam amino. 9 asam amino termasuk esensial dan 11 sisanya termasuk asam amino non-esensial. Asam amino dapat dihasilkan tubuh tanpa asupan makanan. Akan tetapi, asam amino yang dihasilkan tubuh merupakan jenis asam amino non-esensial. Maka dari itu, untuk mendapatkan asam amino esensial, kita harus mengonsumsi makanan tertentu. Yang kedua yaitu fungsi dari protein. Fungsi dari protein itu sendiri, yang pertama yaitu diperlukan untuk pertumbuhan, perawatan, dan perbaikan jaringan tubuh. Jumlah protein yang diserap oleh tubuh untuk pemeliharaan dan bergantung pada kesehatan tubuh. Misalnya, seseorang yang tengah menjalani pemulihan setelah operasi atau kecelakaan. Protein dalam jumlah besar akan dibutuhkan ketika tubuh sedang sakit dan untuk ibu hamil serta menyusui. Yang kedua, berperan dalam sumber energi. Yang ketiga, penting untuk sintesis protoplasma, enzim misalnya protein globular dan hormon. Yang keempat yaitu produksi dan pemeliharaan protein tubuh. Yang kelima, diperlukan untuk suplai asam amino esensial yang tidak dapat disintesis di dalam tubuh. Protein membantu memelihara jaringan tubuh kita, di mana otot menyumbang hampir 50% dari protein tubuh. Klasifikasi protein bisa kita lihat pada gambar. Klasifikasi dari protein itu sendiri pergantian protein dihasilkan dari sintesis dan degradasi molekul protein secara simultan. Pada orang dewasa yang sehat, jumlah total protein dalam tubuh tetap konstan karena laju sintesis protein hanya cukup untuk menggantikan protein yang terdegradasi. Akibat kelebihan dan kekurangan protein. Akibat dari kelebihan protein yaitu dapat meningkatkan aliran darah dari ginjal dan laju filtrasi glomerulus serta menyebabkan stres pada ginjal. Kemudian mempengaruhi tulang positif dan negatif, peningkatan ekskresi kalsium 50% hingga berpotensi menjadi osteoporosis. Kemudian akibat dari kekurangan protein. Kekurangan protein di mana kandungan protein dalam tubuh berkurang relatif lebih umum. Ini memungkinkan besar adalah hasil dari peningkatan permintaan, misalnya dalam infeksi atau stres. Peningkatan kerugian misalnya dengan perdarahan, luka bakar atau diare, ataupun kegagalan pada sistem konservasi.
misalnya dengan penurunan jumlah penyisihan urea di usus besar. Nah, pada anak-anak dengan kwashiorkor menunjukkan sejumlah ciri khas yang membedakan penyakit ini. Yang pertama, retensi cairan dan karena adanya edema yang berat. Yang kedua, lelah yang parah pada otot lengan dan kaki. Yang ketiga, pembesaran hati. Yang keempat, perubahan karakteristik tekstur dan warna rambut. Nah, ini yang paling mencolok pada anak-anak Afrika. Dan yang terakhir yaitu ruam kulit yang berbau busuk dan terbakar sinar matahari. Ekspresi khas kesengsaraan mendalam. Nah, sumber pangannya bisa kita lihat pada tabel berikut. Seperti kacang almond, ikan, telur, susu. Nah, terdapat juga pada ikan, unggas, daging sapi, telur, produksi susu, serta kacang-kacangan dan biji-bijian. Nah, pada vitamin, 13 zat organik penting bagi kehidupan manusia dalam jumlah yang sangat kecil. 11 diantaranya dari makanan yang bervitamin A, B1, B2, B6, B12, C, E, K, folat, biotin, dan pantotenat. 2 yaitu niacin dan vitamin D. Dapat dibuat di tubuh jika ada asam amino triptofan yang cukup dan terkena pajanan sinar matahari. Kemudian penting mengontrol metabolisme tubuh, dikelompokkan menurut kelarutan, larut lemak, dan larut air. Vitamin larut air, contohnya yaitu vitamin C dan B kompleks. Bisa kita lihat pada tabel berikut. Berbagai macam vitamin beserta dengan penemu koenzim biokimia, defisiensi sindrom atau simptoms, kelebihan sumber makanan yang baik, dan juga angka kecukupan gizi. Kemudian vitamin larut lemak. Vitamin larut lemak terdiri dari vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Bisa kita lihat pada tabel berikut. Nah, rodopsin ini adalah reseptor pekecahaya dalam sel batang retina. Ketika rodopsin menyerap foton cahaya, bentuk molekulnya berubah dan melepaskan energi sehingga memancarkan sinar listrik. Bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Nah, adapun pertanyaan dari teman-teman sekelas saya, yaitu yang pertama, bagaimanakah cara mengidentifikasi adanya protein dalam bahan makanan? Oleh Amelia Putri. Cara mengidentifikasi adanya protein dalam bahan makanan
bisa kita uji dengan melakukan uji santoprotein. Uji santoprotein ini dapat digunakan untuk menguji atau mengidentifikasi adanya senyawa protein. Karena uji santoprotein dapat menunjukkan adanya senyawa asam amino yang memiliki cincin benzen seperti fenilalanin, tirosin, dan triptofan. Yang kedua yaitu uji Biuret. Uji Biuret ini dapat digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya ikatan peptid di dalam suatu senyawa, sehingga uji Biuret dapat dipakai untuk menunjukkan adanya senyawa protein. Yang ketiga yaitu uji Milon, di mana uji Milon ini dapat digunakan untuk menguji atau mengidentifikasi adanya senyawa protein yang memiliki gugus fenol seperti tiroksin dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu uji belerang. Uji belerang ini dapat digunakan untuk menguji atau mengidentifikasi adanya senyawa protein karena dapat menunjukkan asam amino memiliki gugus belerang seperti sistin dan metionin. Nah, pertanyaan kedua yaitu apakah yang dimaksud dengan glikoprotein oleh Amelia Bakri, dan berikan contohnya. Nah, glikoprotein adalah suatu protein yang mengandung rantai oligosakarida yang mengikat glikan dengan ikatan kovalen pada rantai polipeptida bagian samping. Struktur ini memainkan beberapa peran penting, diantaranya dalam proses proteksi imunologis, pembekuan darah, pengenalan sel-sel, serta interaksi dengan bahan kimia lain. Dengan kata lain, glikoprotein adalah biomolekul yang terdiri dari karbohidrat dan protein. Contoh glikoprotein adalah alpha-1 acid glikoprotein atau AGP. Pertanyaan yang ketiga yaitu apakah yang dimaksud dengan denaturasi protein, serta sebutkan hal-hal yang menyebabkan terjadinya denaturasi protein. Pertanyaan dari Andi Filsha. Yang menyebabkan terjadinya denaturasi protein adalah berubahnya struktur protein dari struktur asalnya atau struktur alaminya. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya denaturasi protein yaitu suhu tinggi, perubahan pH yang ekstrim, pelarut organik, zat kimia tertentu seperti urea dan deterjen, ataupun pengaruh dari mekanik atau guncangan. Nah, pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana cara agar vitamin dalam makanan itu tidak hilang. Nah, cara agar vitamin dalam makanan itu tidak hilang yaitu dengan cara makanan tidak dimasak terlalu lama. Apabila dimasak terlalu lama, maka kandungan vitaminnya akan berkurang. Seperti apabila digoreng, jangan terlalu lama karena bisa membahayakan serta mengandung karbon. Sayuran dan buah-buahan harus dicuci terlebih dahulu lalu dipotong-potong agar kandungan seratnya tidak larut atau terbawa dengan air yang mengalir. Nah, pertanyaan terakhir dari Muhammad Sofi Nurfaki yaitu vitamin apa sajakah yang larut dalam air? Nah, vitamin yang larut di dalam air yaitu vitamin B kompleks seperti B1 atau tiamin, B2, B3, B5, B6, B7, B9, dan B12 atau kobalamin. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.